Negeri ini kembali dikejutkan dengan kasus korupsi yang diduga merugikan negara hingga 193,7 triliun rupiah. Jumlah yang fantastis dan tidak main-main. Kejaksaan Agung dalam keterangan persnya mengatakan, petinggi Pertamina beserta rekanannya terjerat kasus korupsi terkait tata kelola minyak mentah antara tahun 2018 hingga 2023. Mereka melakukan kong kali kong dalam impor minyak mentah dan produk turunannya yang berakibat pada tingginya harga. Untuk kegiatan pengadaan impor minyak mentah oleh PT Kilang Pertamina Internasional dan produk kilang oleh PT Pertamina Patraniaga, diperoleh fakta adanya perbuatan jahat atau mens rea yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan secara melawan hukum dan merugikan keuangan negara. Adanya beberapa perbuatan melawan hukum tersebut telah mengakibatkan adanya kerugian keuangan negara sekitar 197 triliun yang bersumber dari berbagai komponen. Sementara itu, melalui keterangan resminya, Pertamina Patraniaga mengklaim tidak ada praktek pengoplosan bahan bakar minyak jenis Pertamax. Menanggapi isu yang saat ini berkembang di masyarakat, di warganet dan di media, kami tegaskan bahwa tidak ada Pertamax oplosan. Jadi Pertamax yang kami salurkan di SPB ini sudah kami pastikan sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan oleh Ditjen Migas. Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto berjanji akan membersihkan korupsi di Pertamina. Lagi diurus itu semua. Kita bersihkan, kita tegakkan, kita akan pokoknya membela kepentingan rakyat. 4 petinggi Pertamina Patraniaga dan Pertamina International Shipping serta 3 orang rekanannya ditetapkan menjadi tersangka. Mereka diduga melakukan pengadaan produk kilang dengan membeli RON 92 atau Pertamax, namun kenyataannya yang dibeli adalah RON 90 atau Pertalite, serta melakukan markup sebesar 13 hingga 15% dalam pengadaan impor minyak mentah sehingga menguntungkan pihak broker. Oke, ini jadi perhatian kita pemirsa, karena pengguna Pertamax pasti sangat sedih dan juga merasa seperti ditipu dengan adanya dugaan kasus korupsi ini. Langsung saja saya ajak Anda untuk berbincang bersama dengan Pak Hendra. Pak Hendra, mungkin boleh diceritakan Pak Hendra ini pengguna bahan bakar apa Pak? Apakah juga menggunakan Pertamax atau bagaimana? Baik, terima kasih. Saya sangat berterima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk menyampaikan pikiran, keresahan atas pemberitaan tentang Pertamax. Saya perlu sampaikan bahwa beberapa alasan saya menggunakan Pertamax. Yang pertama adalah pada saat itu saya merasa bahwa saya sudah tidak berhak untuk disubsidi oleh pemerintah, sehingga saya membeli Pertamax. Saya menggantinya dan kemudian menggunakan Pertamax. Yang kedua, tentunya saya ingin mesin kendaraan saya lebih terawat, lebih awet, sesuai dengan informasi yang beredar di masyarakat luas bahwa ketika menggunakan Pertamax, mesin kendaraan kita akan lebih awet. Kemudian tentunya itu juga bagian dari kesadaran lingkungan sebagai masyarakat Indonesia yang kemudian menjadi alasan saya menggunakan Pertamax. Nah, per hari ini kita dikagetkan dengan pemberitaan ini yang kemudian kita merasa ditipu, kita merasa dirampas haknya. Jadi sebagai masyarakat pengguna Pertamax tentu punya hak-hak yang harus diperoleh. Ada kualitas yang harus kita peroleh. Nah, kemudian muncul pemberitaan seperti ini, itu rasanya seperti ditipu gitu. Oke, tapi iya. Pak Hendra, setelah adanya kasus ini, kemudian Anda juga mengatakan seperti ditipu. Iya. Apakah akan terus menggunakan Pertamax dari Pertamina atau seperti apa? Tadi pagi di Pasar Baru sana, saya sempat membeli Pertamax, tapi saya menggantinya menjadi Pertamax Green. Oke. Jadi kalau saya dengar kalau Pertamax Green itu RON-nya lebih tinggi ya. Saya dengar, tolong dikoreksi kalau saya salah. Oke, baik. Jadi, tapi kita akan coba dalami lagi nanti, Pak Eri. Kalau kita lihat saat ini memang kasusnya begitu viral di media sosial terkait dengan kasus ini. Benarkah terjadi pengoplosan dan juga yang beredar di masyarakat adalah penggunaan dari yang biasanya kita beli Pertamax ternyata adalah Pertalite.
Bahkan beredar juga jokesnya nih Pak. Jokesnya adalah ini Pertalite versi fast track begitu. Tanggapan Pak Eri bagaimana? Perlu diklarifikasi ya, kebetulan saya udah diskusi dengan pengusaha, dengan Pertamina, juga dengan teman-teman di grup energi. Jadi ini telah diluruskan yang pertama oleh Kejaksaan Agung. Oke. Jadi tidak ada pengoplosan RON 90 dengan 92 atau 92 dijual dengan harga 90 misalnya. Jadi beli 92 dapatnya 90, bukan itu. Tapi saya bukan jubir Pertamina nih ya, saya dalam posisi objektif nih, ingin meluruskan supaya masyarakat tidak salah persepsi. Ini kan persepsi nih, beritanya kan sebetulnya korupsi. Beritanya korupsi. Ada administrasi yang diklaim ke pemerintah, klaimnya tuh oktan 90, padahal itu 92 gitu loh ya. Dan 92 ini kan porsinya kecil di penjualan di SPBU, per SPBU itu. Ya, kecil, tidak nyampe 10%. Yang oktan 90 atau yang Pertalite itu lebih mayoritas. Dan di SPBU itu sudah jelas, di dispensernya itu ada dispenser yang warna biru Pertamax, yang warna putih Pertalite. Jadi kalau kita ngisi, kita turun naik mobil, ya, kita lihat, makanya wajib supir itu wajib turun kalau mengisi BBM itu. Tidak boleh duduk di belakang setir, harus turun, melihat. Kemudian operator akan menyatakan mulai dari 0, senyum, sapa, salam, dan demikian dan seterusnya. Baru nozzle-nya diangkat. Bapak beli mana nih? Pertamax atau Pertalite? Baru masuk nozzle-nya. Kalau dia beli Pertamax, berapa liter, berapa jumlahnya, dibuka tangki bensinnya, masuklah nozzle Pertamax. Kalau beli Pertalite, masuk nozzle Pertalite. Dan tidak ada pencampuran itu. Karena di SPBU ini setiap hari begitu ada discharge dari mobil tangki, ke tangki penimbunan, itu harus diambil sampling. Apakah Pertamax, apakah Dexlite, apakah solar subsidi seperti biosolar, itu semua harus diambil sampling. Sama Pertamina nanti dikirim ke Lemigas. Itu rutin. Disampaikan oleh Pak Bahlil, selaku Ketua Harian saya di Dewan Energi Nasional, bahwasanya ada pengawasan dari Dirjen Migas, ada Direktur Teknik dan Lingkungan. Itu pengawasan quality. Quantity oleh meteorologi. Pengawasan distribusi oleh BPH Migas. Nah ini jelas ya, jelas ya. Nah ini yang harus dipahami oleh masyarakat, justru berita di media massa itu jadi melenceng. Kasusnya korupsi ini, bukan oplosan. Hati-hati. Kasus besarnya korupsi sebesar 193 triliun. Di dalamnya ada impor BBM, ada impor minyak mentah, dan ada penyalahgunaan dari Permen nomor 8 tahun 2018 yang diperbarui dengan Permen tahun 2021. Yang awalnya tahun 2018 itu mewajibkan Pertamina membeli crude produksi dalam negeri dari K3S, jadi wajibnya tidak ada. Pak Dadan kemarin selaku sekjen menjelaskan. Nah itu juga penyimpangan itu. Karena produksi crude dalam negeri kan harus semuanya diserap di dalam kilang dalam negeri. Pak, yang jadi perhatian kita saat ini adalah apakah ada pengusaha yang juga khawatir begitu terkait dengan kasus ini. Tapi jangan dijawab dulu Pak, usai jeda kami akan kembali untuk Anda pemirsa di Indonesia Business Forum.